Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kreativitas anak yang beranggotakan Ana Fitriani, Ismiati, Mailon Anjeli, Nanda Gustama, dan saya sendiri Tamara Putri. Karakteristik guru anak berbakat. 1. Guru cenderung berpikir bahwa anak berbakat dapat berhasil dari dirinya sendiri, sehingga tidak perlu diperhatikan. Menurut Wilbur, guru dapat mengalami kesulitan filosofis dengan upaya pengembangan kreativitas di dalam kelas. Kedua, karakteristik profesional dari guru perlu dikembangkan melalui pelatihan dalam jabatan seperti kemampuan untuk mempergunakan keterampilan dinamika kelompok, teknik dan strategi yang maju dalam mata ajaran tertentu, memberikan pelatihan dan memahami komputer. Ketiga, karakteristik pribadi guru untuk anak berbakat meliputi motivasi, kepercayaan diri, rasa humor, kesabaran, minat luas, dan kelenturan. B. Persiapan guru anak berbakat. A. Program bergelar. Yang pertama, mengetahui tentang sifat dan kebutuhan anak berbakat. Yang kedua, mempunyai keterampilan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ketiga, mengetahui tentang kebutuhan afektif dan kognitif dari anak berbakat. Keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan bahan untuk anak berbakat. Kelima, mempunyai kemampuan untuk menggunakan strategi mengajar per orang. B. Pelatihan jabatan. Pelatihan jabatan dapat diberikan di sekolah, yayasan, dan sebagainya. Dan beberapa dari program bergelar dalam hal bahwa pelatihan dalam jabatan lebih memberikan pengalaman dengan tujuan-tujuan khusus. Tujuan-tujuan ini meliputi topik-topik seperti keterampilan berpikir tingkat tinggi, komunikasi dan keterampilan berpikir kreatif, pengembangan keterampilan, kepemimpinan, teknik untuk bekerja dengan anak berbakat yang berprestasi, di bawah kemampuan dan mengembangkan strategi untuk mengurangi stres. C. Siapa saja yang dapat menjadi guru anak berbakat? Yang pertama, mentor. Kedua, orang tua. Ketiga, psikolog. Keempat, konselor. Baik. D. Membangkitkan kreativitas di sekolah. Sikap guru. Cara yang paling baik bagi guru untuk membangkitkan kreativitas siswa adalah dengan mendorong motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik akan tumbuh jika guru memungkinkan anak untuk bisa diberi otonomi sampai batas tertentu di kelas. Falsafah mengajar. Falsafah mengajar yang mendorong kreativitas anak secara keseluruhan adalah sebagai berikut. 1. Belajar sangat penting dan sangat menyenangkan. 2. Anak patut dihargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik. 3. Anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif. 4. Anak perlu merasa nyaman dan dirangsang di dalam kelas. 5. Anak harus mempunyai rasa memiliki dan kebanggaan di dalam kelas. 6. Guru merupakan narasumber, bukan polisi atau dewa. Dan yang ketujuh, guru memang kompeten tetapi tidak perlu sempurna. Pengaturan ruang kelas. Salah satu pengaturan ruang kelas yang efektif adalah ruang kelas yang terbuka. Manfaat penting dari kelas terbuka adalah penekanannya pada pembelajaran yang individualis. Anak akan belajar lebih baik jika ditingkatkan kecepatan dan kurikulum disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan anak. Di samping itu, ruang kelas hendaknya merangsang secara visual tanpa mengganggu perhatian. Ruang kelas penuh dengan berbagai produk hasil karya siswa yang beragam. F. Strategi mengajar.
Pada strategi ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu penilaian, kedua hadiah, yang ketiga pilihan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibacakan oleh teman-teman tadi. Jadi, peran sekolah itu sangatlah penting dalam proses pengembangan kreativitas anak. Akan tetapi, tidak hanya masyarakat sekolah yang berperan penting dalam proses pengembangan kreativitas anak. Akan tetapi, peran orang tua juga sangatlah penting. Orang tua dan guru kurang dapat memahami arti kreativitas dan bagaimana cara mengembangkannya pada anak dalam lingkungan pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Sedangkan pendidikan hanya berfokus atau berorientasi kepada pengembangan inteligensi atau kecerdasan daripada pengembangan kreativitas anak. Sedangkan kedua hal tersebut sangatlah penting dalam proses pembelajaran anak dan dalam proses pengembangan kreativitas anak. Kreativitas bukanlah merupakan kebebasan untuk melakukan segala hal tanpa batas, tetapi kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bakat dan minatnya agar dia mampu menciptakan sesuatu hal yang benar-benar sesuai dengan bakat dan minat seorang tersebut. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.